Tuhan bimbing aku di jalanmu, sehingga ku selalu bersamamu. Mendalam dua Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, coba adik-adik untuk duduk tenang, tertib. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, supaya kami anak sekolah minggu bisa diperlengkapi oleh kebenaran-Mu. Dan juga sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya berkati kami, agar kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, agar bisa memberikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cik, oke. Halo, berdiri. Apa kabar? Kurang kencang nih. Apa kabar? No. Oke, adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita baca ayat Alkitab. Kita buka Alkitab kita ya. Dibuka Alkitabnya semua. Di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Cik. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Haleluya. Oke. Nanti kita baca bergantian ya. Abang ayat 1, ada ayat 2 dan seterusnya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan separuh istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain membawa pendekatannya ke rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan menyukai manusia,
Ketika mendengar perkataan itu, kebanggaan Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengenakan mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menuduhnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku sebenarnya harganya. Kamu tukang jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berkata perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah namanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kita baca sama-sama yang 11. Maka sangat terkejutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang udah pernah mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira? Angkat tangan. Belum ada ya? Belum tahu ya? Cerita Ananias dan Safira? Oke. Jadi abang mau cerita dulu. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Ya, dia sepasang suami istri, tetapi dia hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, kamu mau ceritain dulu. Jadi pada saat itu adik-adik, ya di zaman para rasul, zaman gereja mula-mula, mereka itu di situ suka saling tolong-menolong. Mereka saling membantu satu sama lain. Kalau ada yang kesusahan, ditolong. Misalkan ada tetangga yang kelaparan, dikasih makan. Ada tetangga yang nggak punya rumah, dikasih tempat tinggal. Nah, mereka tuh dulu saling membantu. Nah, tapi sekarang abang tanya ke adik-adik. Adik-adik kalau punya teman, terus teman-teman adik kesusahan, adik-adik bantu nggak? Serius? Yakin? Bantunya ikhlas gak nih? Ikhlas. Ya, jadi pada saat itu zaman kisah para rasul itu mereka saling tolong-menolong, saling membantu, mau memberi. Nah, tetapi dari cerita Ananias dan Safira, mereka telah berbohong kepada Tuhan. Berbohongnya kenapa? Mereka punya tanah, adik-adik. Mereka punya tanah. Mereka menjual tanah mereka, tetapi mereka tidak memberikan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain. Mereka memberikannya supaya mereka terlihat keren, gitu loh. Nah, abang mau tanya, adik-adik kalau memberi tujuannya apa? Supaya terlihat keren nggak? Enggak kan? Tapi tujuan adik-adik memberi apa? Membantu, iya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau memberi, harus memberi dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kita memberi itu dengan supaya kita terlihat keren, ya kan? Terlihat hebat. Nah, Ananias dan Safira seperti itu. Ya, dia memberi supaya dia terlihat keren, terlihat hebat. Tetapi hatinya telah mendustai Tuhan. Ya, coba kalau kita baca sekali lagi. Coba satu orang kita baca. Siapa satu orang yang baca di Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Siapa yang mau baca? Yang mau baca siapa? Kamu deh. Mau baca. Rasul pasal 2 pasal 5. Tik. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki laki-laki.
Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai sehingga engkau menyukai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjelasan? Nah, adik-adik, jadi Ananias dan Safira mereka memberinya tidak dengan sungguh-sungguh, ya, tapi mereka menahan sebagian. Misalkan, ya, Ananias dan Safira waktu itu disuruh memberi 10.000, misalkan, tapi Ananias dan Safira malah memberi 5.000 buat dia. Itu baik atau buruk? Buruk, ya. Kalau misalkan kita disuruh kasih ke orang 10.000, kita kasih nggak 10.000? Kasih kan? Nah, aku mau tanya nih, adik-adik kalau waktu sekolah, kalau misalkan sekolah nih dikasih uang jajan, pernah ditanyain nggak sama mama papa, kamu di sekolah jajan apa? Pernah nggak? Nah, terus adik-adik jawabnya jujur atau bohong? Jujur, ya. Kalau abang dulu waktu SD abang pernah bohong. Jadi abang dikasih uang, terus abang ditanya sama mama, kamu beli apa? Enggak, mah, aku cuma beli ini kok, beli snack doang. Padahal abang dulu beli mainannya abang umpetin, ya kan? Nah, kalau mama tahu pasti mau marah, ya kan? Itu kan uang jajan untuk kita beli makanan kan, bukan beli mainan. Jadi kita harus jadi anak yang jujur. Kita nggak boleh jadi anak yang bohong. Jadi kita kalau mau jadi pengikut Kristus, jadilah anak yang taat, anak yang jujur, ya kan? Tik. Masih ada? Cek. Oke, lanjut ya. Jadi kita harus jadi anak yang jujur. Nah, makanya kalau kita baca tadi Ananias dan Safira, mereka mati kan? Mereka mati karena kesalahan mereka. Ya, mereka dihukum Tuhan karena mereka tidak mau jadi anak yang jujur. Makanya adik-adik, kita harus jadi anak yang jujur. Kalau misalkan kita disuruh beli sesuatu sama mama kita, misalkan kita suruh misalkan beli apa ya? Beli sayuran atau beli beras gitu kan? Harus jujur. Misalkan kalau ditanya berapa harga beras, ya kan? Misalkan adik-adik waktu itu beli beras 1 liter harganya berapa? 9.000, ya kan? Terus mama kasih ke adik uang 10.000. Nah, terus adik bilang, ini beras harganya 10.000, Ma. Padahal adik waktu itu belinya 9.000. Berarti adik-adik berbohong, ya kan? Nah, maka besok-besok adik-adik kita harus jadi anak yang jujur. Kita nggak boleh jadi anak yang bohong. Nah, makanya tadi abang kasih ayat hafalan kan, yang kelas besar sama kelas kecil. Coba yang kelas besar ayat hafalannya tadi apa? Coba bunyinya gimana? Cek. Nah, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau misalkan orang tua adik-adik nggak tahu kalau adik-adik berbohong, tapi Tuhan tahu kalau adik-adik sedang berbohong. Nah, kalau Tuhan tahu, pasti Tuhan marah dong. Tuhan sedih kan? Pasti suatu saat kita kena hukuman. Nah, kalau Ananias waktu itu dia langsung mati kan? Karena dia bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, makanya kita belajar adik-adik bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di segala tempat. Jadi kalau adik-adik mau berbohong, walaupun orang tua nggak tahu, Tuhan tahu. Ya, makanya kita harus jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang jujur. Nah, kalau yang kelas kecil, ayat hafalannya apa tadi? Siapa yang bisa tadi kelas kecil? Ayo, coba kelas kecil siapa? Coba kamu. Siapa namamu, Dek?
Guru apa? Ditama. Tadi ayat hafalannya gimana? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus jadi anak yang jujur. Maka adik-adik, kita belajar dari cerita Ananias dan Safira. Ya, kita harus jadi anak yang mau tolong menolong. Kalau misalkan ada teman yang kesusahan, kita tolong. Tapi kita harus menolong dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan penuh kejujuran. Jangan kita tolong teman kita tapi dengan hati yang tidak jujur. Kita berbohong gitu kan. Terus orang lain melihat, ih keren ya, dia mau menolong sesamanya, padahal dalam hatinya berbohong. Jadi mulai besok adik-adik, kalau adik-adik di sekolah maupun di rumah, di gereja, jadilah anak yang jujur, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau tolong menolong. Amin. Abang teringat satu lagu ya. Pernah nyanyi lagu ini nggak? Bohong, 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 bohong. Kalau bohong. Gimana coba? Erna coba. Aku tenang lagi anak Tuhan juga 3 kali. Bohong, bohong itu dosa kan? Itu boleh ya? Oke. Aku tenang lagi anak Tuhan. Aku tenang jadi anak Tuhan. Aku tenang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Ada nggak yang doain sendiri? Aku pernah belajar Tuhan, jangan. Coba nyanyi, Moses. Bohong, gimana? Ya adik-adik, jadi kita harus jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tidak boleh bohong, yang mau tolong menolong. Amin. Amin. Ayo adik-adik coba duduk kembali, kita tertib ya. Yuk, duduk kembali yuk. Yuk duduk yuk. Oke. Sebelum kita tutup firman Tuhan, semua adik-adik ikuti abang berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini.
memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Kiranya berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam Engkau, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berilah kami kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Kiranya Engkau jamah ya Tuhan, supaya minggu depan mereka bisa hadir di sini, berkumpul bersama kami. Kiranya ampuni dosa kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.